Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih? Gimana kerja di rumahnya atau kuliah di rumahnya atau malas-malasan di rumahnya? Ya, ketahuan kan? Oi, yang pada lagi rebahan, lu pada tahu gak sekarang lagi musim apa? Sekarang lagi pada musim layangan nih. Di daerah rumah gua, bocah-bocah nih, itu tiap siang mainin layangan. Buset, kalau pulang itu dekil-dekil banget, dakinya banyak, hitam kulitnya, masya Allah, luar biasa. Tapi gue kangen sih main layangan. Pengen main lagi, tapi gue takut hitam. Wah. Ada lagi guys, musim yang lainnya nih guys. Kalau malam, bocah-bocahan rumah gue itu pada main sepedahan. Gue malam-malam, keringetan malam-malam. Iya sih, sekarang kan lagi bulan puasa. Kalau siang-siang keringetan, capek, ntar ujung-ujung kuartek, bahaya juga kan. Jangan dah, malam-malam aja. Buat teman-teman kalau yang mau sepedaan juga nggak apa-apa malam-malam, tapi tetap jaga jarak. Karena sekarang ada lagi nih, lagi musim penyakit. Musim penyakit corona, teman-teman. Yang virusnya itu kita nggak bisa ngelihat pakai kasat mata. Bahaya dah tuh. Kalau bisa sih menghindari kegiatan-kegiatan di luar rumah. Cuman kalau misalkan teman-teman mendesak ya nggak apa-apa, tapi tetap taati anjuran-anjuran pemerintah. Tapi menurut gua, corona juga merupakan rahmat ya. Rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi kita hari ini bisa hidup berdampingan dengan corona. Apa sih maknanya dengan turunnya corona ini? Menurut gua, gaya hidup kita sekarang lebih rapih ya, lebih bersih. Ada pepatah mengatakan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, sekarang nih dengan turunnya corona, kita mengamalkan sebuah pepatah yang dianjurkan banget lah oleh agama Islam, terutamanya kita rajin mandi, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi hikmahnya tuh banyak banget lah dengan turunnya corona ini. Ada lagi nih teman-teman. Oh iya, sebelumnya gue mau memperkenalkan diri gue dulu nih. Kita kan belum kenalan. Kenalin, gue Fajar Bakhtiar. Biasanya sih dipanggil Bewok sama teman-teman gue. Kalau di keluarga gue biasa panggil Ajang. Ya banyak lah, terserah lu mau manggil gue apa. Insya Allah kalau itu baik, kalau itu doa, gue terima. Kali ini gue mau sharing-sharing sedikit sama lo semua, sobat gabuters, sobat-sobat pemuda gabut, yang insya Allah gue doain semoga sehat selalu, selalu dalam lindungannya. Karena gue yakin lo semua pasti selalu ingin bergerak bareng-bareng untuk tobat. Keren banget gitu, sobat pemuda gabut, mantap. Nah, hari ini gue pengen sharing-sharing tentang penyakit hati. Tapi penyakit hati yang gue pengen bagikan kepada teman-teman, yang gue pengen sharing kepada teman-teman, itu bukan penyakit hati dalam artian secara biologis. Kayak misalkan penyakit liver, penyakit hepatitis A, hepatitis B, hepatitis dan lain sebagainya lah. Bukan itu. Tapi penyakit hati secara batin dan secara kejiwaan. Nah, penyakit hati ini harus kita hindari teman-teman. Kita diingatkan dalam surat At-Taubah ayat 125 yang berbunyi, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Maksud kafir di sini apa teman-teman? Maksud kafir di sini adalah seseorang yang menutup dan menolak kebenaran atas apa yang ia ketahui, tetapi ia tetap menjalankan kesalahan-kesalahan yang ia ketahui juga. Kayak gitu teman-teman. Nah, ada beberapa penyakit hati yang harus kita hindari nih teman-teman. Harus kita hindari, harus kita waspadai. Apa aja sih? Yang pertama ada iri dan dengki.
Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu iri dan dengki itu apa. Gue sedikit mengingetin definisi dari iri dan dengki. Nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau iri itu misalkan ada orang gak suka melihat kebahagiaan orang lain. Kalau dengki, udah orang itu gak suka ngeliat kebahagiaan orang lain, ditambah nyumpahin orang itu. Paham gak? Paham lah ya, kayak gitu. Itu tuh, aduh jangan deh, kita jangan sampai ada sifat itu. Kenapa? Karena ya Allah, itu perbuatan setan, ada setan di hati kita. Nah, kita juga diingetin nih dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, waspadalah terhadap iri dan dengki, sesungguhnya itu mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Jadi ibaratkan bongkahan kayu yang besar sebagai pahala kita. Nah, itu dibakar tuh teman-teman. Kalau dibakar jadi apa? Jadi abu. Ya, tinggal buat nyuci piring doang teman-teman. Gak bisa dah tuh buat nganterin kita ke surga. Nauzubillah min zalik. Nah, penyakit hati selanjutnya ada sombong. Bahaya nih. Sombong itu kalau misalkan definisi yang gua pahami adalah bangga pada dirinya sendiri dan lupa bahwasannya apa yang telah diberikan cut. Nah, definisi sombong menurut gua itu membanggakan dirinya sendiri atas apa yang dimilikinya dan lupa bahwasannya apa yang ia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, kacau dah nih orang-orang sombong. Pernah gak sih lu sombong padaan? Semoga enggak ya. Tapi mustahil sih gak pernah. Tapi jangan sih. Kalau misalkan lu pernah mengalami kesombongan atau lu pernah melakukan hal-hal kesombongan, semoga setelah mendengarkan podcast ini kita terhindar dari segala macam kesombongan. Nah, dengan itu dalam surat Al-Isra ayat 100 dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 kita diingatkan nih. Bunyinya gini. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menebus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ibaratnya mah bahasa gua mah, ngapain sih lu sombong? Useles, sia-sia. Nembus bumi aja nggak bisa, setinggi gunung juga nggak bisa. Ya kita cuma manusia, boy. Sifat penyakit hati selanjutnya ada ria. Nah, bahaya nih ria nih. Ria itu kasusnya gini. Kita membanggakan diri kita sendiri. Nah, ria itu gini teman-teman kasusnya. Kayak misalkan ada seseorang yang berbuat baik, namun kebaikan yang ditujukan itu hanya untuk dipamerkan. Wah, kacau dah nih. Parah nih orang-orang kayak gini nih. Tapi semoga kita gak pernah ya kayak gini ya. Dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang membuat diri kita ria. Terus, yang terakhir yang pengen ku kasih tahu, penyakit hati satu ini parah. Yaitu kikir. Bah, apalagi di kondisi-kondisi kayak gini nih. Jangan dah kita berbuat kikir. Jangan dah kita gak mau berbagi. Kita kudunya berbagilah kalau misalkan kita lagi punya rejeki. Apalagi kita gak tahu kan kondisi tetangga kita, kanan kiri kita kayak gimana. Setidaknya kalau misalkan kita punya rejeki, ada masakan atau ada sembako, kita ngelihat tetangga kita lagi kesusahan, kita bagilah sebagian dari apa yang kita miliki. Menurut kalian, gue bertanya-tanya sih, gini. Apa sih yang menyebabkan penyakit-penyakit hati itu menjangkit pada diri kita? Nah, jawabannya kita harus merenungi diri kita. Kita harus
muhasabah bahasanya mah. Kita harus introspeksi diri. Mungkin kita terlalu banyak membuat maksiat. Mungkin kita lalai akan sholat. Atau mungkin kita kurang bersyukur atas rahmatnya. Mungkin juga kita jarang menyebut namanya. Atau bahkan mungkin kita telah menduakannya. Nauzubillah min zalik. Ya, teman-teman, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, teruslah muhasabah, teruslah introspeksi diri. Semoga kita terhindar dari berbagai penyakit-penyakit hati. Mungkin itu ya yang dapat gua bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum gue tutup, gue mau ngingetin nih. Jangan keluar rumah guys. Karena lagi musim penyakit. Wabah corona. Hati-hati. Kalau misalkan pun harus keluar rumah, jangan lupa kalau pulang cuci tangan. Kalau udah cuci tangan, mandi. Kalau udah mandi ganti baju. Jangan pakai baju yang lama. Dakinya banyak guys. Ya mungkin itu aja. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker kalau keluar rumah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita terhindar dari penyakit hati dan wabah corona. Terima kasih, gua Fajar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.